dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Pastinya adik-adik yang di rumah kabarnya pada sehat ya. Jangan lupa setiap ibadah harus selalu sukacita. Dan hari ini hari Minggu di tanggal 1 Agustus tahun 2021 dengan tema Aku mau taat berdoa. Kakak Dewi ulangin sekali lagi ya. Tema kita di hari ini adalah Aku mau taat berdoa. Oke adik-adik, jangan lupa sebelum ibadah adik-adik yang di rumah harus siapkan Alkitab, siapkan juga persembahan, dan yang pastinya siapkan tenaga karena kita akan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke, adik-adik yang di rumah harus tetap duduk yang manis, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan tidak jalan-jalan dan tidak sambil makan untuk ibadahnya. Oke, kita mau lagu pembuka yaitu lagu Matahari Bersinar Terang. Oke? Adik-adik yang di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan kan? Berarti harus bangkit berdiri dan sukacita dan semangat untuk memuji nama Tuhan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di taman, semuanya mengajar kepada kita yang memuji nama Tuhan yang esa, yang memuji nama Tuhan yang esa. Kita nyanyi sekali lagi ya. Adik-adik yang di rumah harus bangkit berdiri, harus sukacita dan semangat, oke? Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di taman, semuanya mengajar kepada kita yang memuji nama Tuhan yang esa, yang memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang kita mau berdoa untuk mulai ibadah kita. Kita mau berdoa untuk kebaktian kita. Kita minta Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita dan adik-adik dengan sukacita mengikuti ibadah ini dari awal hingga selesai. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan hingga hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mulai ibadah. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal hingga selesai. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Dan Tuhan, biarlah kami, adik-adik TK 1, 2, dan 3, 4, mau bernyanyi dengan sukacita dan mendengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati, dan nama Tuhan dimuliakan dalam kebaktian kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yes, sekarang kita mau bernyanyi dengan sukacita. Adik-adik yang di rumah bangkit berdiri, kita mau bernyanyi, memakai gerakan. Ya, jangan pada malas-malas dong. Kan kita mau memuji nama Tuhan. Berarti adik-adik harus melakukan dengan sepenuh hati. Gerakannya juga dengan sepenuh hati. Jangan malu-malu ya. Hanya 3 menit aja lagunya. Yuk, bangkit berdiri yuk. Kita mau bernyanyi. Kawan-kawan, ingatlah berdoa selalu. Sama satu lagi, aku senang berdoa. Yuk, kita nyanyikan sama-sama. Pakai gerakan ya. Aku hitung nih. Bangkit berdiri semuanya. 1, 2, 3. Yeay. Yuk, kita nyanyikan sama-sama. Pakai gerakannya adik-adik. Yuk, tepuk tangan.
berdoa terus. Karena doa itu nafas hidup orang Kristen. Oke? Yuk, lagi yuk. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan, berdoa dulu. Mau tidur, berdoa dulu. Bangun tidur, berdoa dulu. Sekali lagi ya. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan, berdoa dulu. Mau tidur, berdoa dulu. Bangun tidur, berdoa dulu. Adik-adik, lagu ini saya senang berdoa. Nyanyikan dengan sepenuh hati ya. Yuk kita bersama-sama bernyanyi. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa akui kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa akui kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Pasti luar biasa kan? Yes, yes, yes. Adik-adik, pada pagi hari ini Bang Ronald mau membacakan warta sekolah minggu. Yang pertama adik-adik, selamat kepada adik-adik yang sudah naik kelas. Jangan lupa ya, masuk ke grup kelas yang akan adik-adik naikkan ya. Yang kedua, bagi adik-adik yang belum masuk ke grup kelas sekolah minggu, tolong segera kirimkan nomor WA-nya kepada kakak-kakak. Yang pertama, kelas TK dengan kakak Dewi. Yang kedua, kelas 1-2 dengan Kak V atau Kak Peti. Yang ketiga, kelas 3-4 dengan Kak Joyce atau Kak Ika. Yang keempat, kelas 5-6 dengan Kak Lina atau Kak Marike. Yang kelima, kelas remaja atau prasidi dengan Kak Ria atau Kak Dora. Yang ketiga, diharapkan adik-adik untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu yang jam 9 ya adik-adik ya. Karena melalui kebaktian ini kita bisa bertemu dan mendengarkan firman Tuhan. Yang keempat, bagi kakak dan abang, mohon kami guru sekolah minggu untuk kerjasamanya, dukungan dan supportnya daripada kakak dan abang untuk mengarahkan atau memantau adik sekolah minggu kita. Yang kelima, mulai minggu ini diminta untuk mengirimkan absen ke grup kelas masing-masing adik-adik. Karena abang kakak akan memberikan reward. Wow. Makanya absen, ikut serta kebaktian. Yang keenam, ada lagi nih dek. Bagi adik-adik yang menilai rapotnya rata-rata 90, tolong dikirimkan atau difoto rapotnya ke guru atau ke kakak-kakak kelas masing-masing ya. Paling lambat tanggal 15 Agustus 2021. Bilangin sama mama papanya atau kakak atau abang, minta tolong difotoin agar dikirim ke kakak-kakak guru sekolah minggunya.
Yang terakhir nih adik-adik, yang perlu adik-adik perhatikan dan dijalankan. Tetap jaga kesehatan, ikut selalu prokes yang sudah dianjurkan pemerintah, yaitu 5M. Apa aja ya adik-adik? Ayo. Betul. Yang pertama, mencuci tangan. Jangan lupa, kalau kita mau makan atau apa, atau kita kemana, harus cuci tangan dengan air yang mengalir, pakai sabun, memakai masker. Di saat adik-adik mau keluar dari pintu rumah, adik-adik harus pakai masker biar aman, apalagi zaman sekarang COVID. Yang ketiga, menjaga jarak. Kalau adik-adik main bersama teman, harus ada menjaga jarak. Di saat main ini, misalnya FF atau di rumah apa, ada teman yang datang, harus menjaga jarak ya. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Kalau ada yang misalnya teman-teman, ayo ajak kita main keluar bareng-bareng, jangan mau. Yang penting stay di rumah. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Apa tuh mobilitas? Keluar-keluar nggak usah dulu. Kalau disuruh mama sih boleh, tapi jangan lupa pakai masker. Itu saja adik-adik yang abang sampaikan pada pagi hari ini. Oh iya, abang lupa. Kita kalau ada adik-adik pingin didoakan, keluarga atau teman, bila ada yang sakit, jangan lupa untuk kasih informasi ke kakak-kakaknya agar kita bisa mendoakan bersama-sama. Itu saja adik-adik warta sekolah minggu kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada minggu pagi yang indah ini. Seperti biasa, yuk kita siapkan Alkitabnya, kita duduk dengan manis. Kita mau mendengar firman Tuhan, siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dengan penuh sukacita. Lalu firman-Nya bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, membawa terang bagi dunia ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita seperti biasa menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Shalom adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Adik-adik duduk yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang maha tinggi Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga pada siang hari ini. Ya Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau tuntun hati dan pikiran kami semua dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berikanlah kami, hamba juga, kebijakan ya Bapa. Layakanlah hamba untuk menyampaikan firman-Mu kepada adik-adik sekolah minggu. Berkatilah kami semua ya Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berada mengucap syukur. Amin. Nah, sudah siap? Alkitabnya dipersiapkan. Kita ambil Alkitab kita buka kitab Daniel. Kita perjanjian lama, Daniel pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 12. Daniel 6 ayat 11 dan 12. Kakak baca ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut,
berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Nah, adik-adik, Daniel ini seorang yang taat. Dia seorang bangsa Israel, tetapi pada masa itu bangsa Israel sedang dibuang ke Babel. Ya. Nah, di negara Babel itu ada seorang raja namanya Raja Darius. Nah, Daniel bersama temannya 3 orang, Daniel, Sadrah, Meshach, dan Abednego. Nah, Daniel ini dan ketiga orangnya mereka tetap percaya kepada Tuhan Allah. Tetapi orang-orang di negara Babel itu, bangsa Babel itu tidak percaya kepada Tuhan Allah, melainkan mereka menyembah dewa-dewa atau berhala-berhala. Nah, karena saking pintarnya, Daniel ini selain taat kepada Allah juga dia pintar. Karena dia pintar, dia rajin, makanya Raja Darius memilih Daniel untuk menjadi pejabat negara. Bayangkan adik-adik, seorang yang tinggal sendiri, ya kan, dalam pembuangan di negara Babel, tetapi dia dipilih oleh seorang raja untuk menjadi pejabat. Nah, selain Daniel, banyak pejabat-pejabat yang lain, tetapi mereka adalah orang-orang Babel. Nah, mereka ini semua iri. Kenapa sih si Daniel ini disayang sama Raja Darius? Kenapa sih Daniel ini dipilih oleh Raja Darius? Nah, Daniel, semasa di pembuangannya, dia tetap rajin berdoa kepada Tuhan Allah. Dia tetap beribadat kepada Tuhan Allah. Puasa juga dia lakukan. Nah, semakin disayang oleh Raja Darius, semakin hebat dia, makin banyak orang yang benci dan iri kepada Daniel. Makanya orang-orang Babel ini, pejabat-pejabat yang lain ini, mereka bersengkongkol. Bersengkongkol itu apa sih, Kak? Mereka merencanakan suatu kejahatan. Mereka mau supaya Raja Darius ini menghukum Daniel, supaya Daniel ini tidak lagi menjadi pejabat di situ. Akhirnya mereka meminta kepada Raja Darius supaya membuat satu peraturan yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Dan apabila peraturan itu dilanggar, maka orang itu harus masuk ke gua singa. Nah, peraturannya seperti ini. Mereka meminta agar semua orang di negara Babel itu hanya boleh menyembah berhala, hanya boleh menyembah dewa, dan hanya melakukan permohonan hanya kepada Raja Darius, tidak boleh kepada yang lain. Berarti mereka meminta supaya Daniel itu tidak lagi percaya kepada Tuhan. Nah, pada saat Daniel mendengar bahwa raja akan mengeluarkan hal itu, dia berpikir, aduh gimana ya, dia berpikir apakah saya masih bisa beribadat. Tetapi dia tetap beribadat kepada Tuhan Allah. Dia tetap percaya bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia tidak mau menuruti perintah Raja Darius. Meskipun sebenarnya Raja Darius sangat sedih, dia harus mengeluarkan peraturan itu. Karena dia tahu Daniel tidak percaya kepada dewa-dewa, tidak percaya kepada berhala, dia hanya percaya kepada Tuhan Allah. Nah, pada saat peraturan itu sudah dikeluarkan, Daniel pergi. Seperti tadi di ayat 11, dia pulang ke rumah, dia berdoa kepada Tuhan Allah, dia meminta kekuatan pada Tuhan Allah. Bagaimana saya harus melewati peraturan ini? Tapi dia tidak takut adik-adik, dia tetap berdoa. Ternyata dia diikutin sama orang. Pada saat dia berdoa di rumahnya, dia diintipin sama orang, dilihatin, wah ternyata si Darius berdoa kepada Tuhannya. Dia tidak meminta permohonan kepada Raja Darius, dia tidak menyembah berhala atau dewa-dewa yang lain. Akhirnya orang-orang yang iri ini pun pergi menemui Raja Darius. Mereka ngaduin, Raja, si Daniel itu sudah melanggar perintah. Si Daniel itu tetap berdoa kepada Tuhannya. Dia tidak mau meminta kepada Raja. Raja Darius itu sedih. Karena dengan begitu dia harus menghukum Daniel.
Dia mikir gimana ya caranya saya harus melepaskan Daniel. Tetapi orang-orang itu tetap meminta supaya Raja Darius menghukum Daniel memasukkan ke gua singa. Akhirnya dengan berat hati Raja Darius memasukkan Daniel ke dalam gua singa karena perintah raja tidak bisa dilanggar. Raja sendiri sudah mengeluarkan perintah dan tidak bisa disangkal lagi. Dia harus melaksanakan apa yang dia perintahkan. Kemudian masuklah si Daniel ke dalam gua singa. Masuklah dalam gua singa. Dan Raja Darius pulang dengan sedih. Dia berpikir apakah Daniel bisa bebas besok atau bagaimana gitu kan ya. Nah akhirnya besok paginya Raja Darius buru-buru begitu pagi bangun tidur. Dia langsung pergi langsung ke gua singa. Dia mau lihat bener nggak dari si Daniel ini sudah mati di tangan dimakan sama singa atau bagaimana. Akhirnya dia pergi ke gua singa. Dia panggil Daniel, Daniel, apakah Tuhan kamu yang hidup itu melepaskan kamu dari singa-singa itu? Apakah kamu masih hidup, Daniel? Dia bilang gitu. Tak taunya ada suara yang bilang, iya Raja, aku masih hidup. Allahku menutup mulut-mulut singa itu sehingga mereka tidak menerkam aku. Wah, Raja Darius senang sekali. Dia merasa senang sekali karena Daniel masih hidup. Karena Tuhannya Daniel menolong dia. Dan saat ini dia masih hidup. Raja Darius senang yang luar biasa. Akhirnya Daniel dikeluarkan dari gua singa itu. Dan apa yang terjadi adik-adik? Orang-orang yang membenci Daniel dihukum semuanya sama Raja Darius. Mereka dimasukkan semuanya ke dalam gua singa karena mereka sudah melakukan perbuatan yang jahat terhadap Daniel. Nah, adik-adik, Raja Darius juga punya perintah yang lain, yaitu semua orang yang berada di dalam kerajaannya harus menyembah kepada Tuhan Allah. Dia bilang, semua orang yang ada di kerajaanku harus menyembah kepada Tuhannya Daniel, tidak boleh kepada yang lain. Adik-adik, luar biasa ya apa yang Tuhan Allah sudah berikan kepada Daniel. Doa-doa Daniel didengar oleh Tuhan. Ketaatan Daniel berbuah manis. Ya. Jadi sekarang ini kalau kita merasa susah, kalau kita merasa sedih, atau kita merasa dalam keadaan sakit, kita harus tetap berdoa. Kita harus yakin bahwa Tuhan Allah akan menolong kita. Tuhan Yesus akan membantu kita. Jangan pernah putus asa. Seperti Daniel, dia tidak pernah takut, dia tidak pernah putus untuk berdoa. Dia tetap bertekun berdoa. Nah, yang kita mau pelajari juga adalah bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Dia sanggup menolong siapapun, dia sanggup melindungi siapapun, orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan Yesus gak dengerin doa saya. Tuhan Yesus gak mau mengabulkan permohonan saya. Ingat adik-adik, doa-doa kita itu tidak pernah luput dari Tuhan. Tidak pernah tidak didengarkan oleh Allah. Karena apa? Jawaban doa itu ada 3. Ya, 1, iya. Tuhan Allah bilang, kita minta A. Iya, kata Tuhan, dikasih. Tetapi yang kedua, tidak. Kok tidak? Kok bisa kah? Ya, tidak. Kita minta B, Tuhan katakan tidak. Tapi dia kasih yang lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan katakan tunggu. Nah, tunggu ini kita harus tetap bertekun. Kita harus tetap percaya bahwa yang ketiga ini, yang tunggu ini, kelak kita akan mendapatkan apa jawaban dari Tuhan. Nah, adik-adik, sama seperti Daniel, ya, yang tetap berani. Mereka berempat, Daniel, Sadrah, Mesak, dan Abednego, walaupun mereka berempat di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Allah, tetapi mereka tetap
mempertahankan iman mereka. Mereka tetap percaya, mereka tetap beribadat kepada Tuhan. Jadi, walaupun kita orang-orang Kristen, ya jangan pernah kecil hati. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Kita harus tetap percaya bahwa kita anak-anak Kristen adalah anak-anak yang diberkati, anak-anak Tuhan yang senantiasa disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Ya, nah, hal inilah yang kita pelajari Daniel. 1, jangan pernah lupa untuk berdoa, bertekun dalam doa senantiasa. Yang kedua, kita punya Allah yang maha baik, Allah yang maha kuasa, yang mampu melindungi, yang menyertai kita dimanapun kita berada dalam kondisi apapun. Asal kita senantiasa percaya kepadanya. Dan yang ketiga adalah kita anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan Yesus harus bisa menjadi anak-anak terang, harus bisa menjadi anak-anak yang memperlihatkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita, ya. Nah, banyak hal yang kita pelajari dari Daniel hari ini, tapi 3 hal itulah yang paling harus kita ingat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang maha tinggi Bapa. Terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, biarlah firman yang telah kami dengar tadi itu boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun kami ya Bapa, agar kami boleh menjadi seperti Daniel yang senantiasa bertekun di dalam doa, senantiasa beribadat kepadamu. Walaupun dalam keadaan kondisi sakit, walaupun kami sedang merasa sedih atau dalam kondisi apapun, tuntun kami agar kami senantiasa mengingat Engkau dan menempatkan Engkau di hadapan kami. Ya Bapa, pimpinlah kami semua anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, ketika kami juga di tengah-tengah sekolah dan di tengah-tengah pandemi ini ya Bapa. Pimpin kami senantiasa agar kami senantiasa bersyukur, agar kami senantiasa percaya bahwa Engkau akan menyertai dan memimpin kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa atas segala karunia dan berkat yang telah Engkau berikan. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Kakak mau membacakan ayat emas kita pada minggu hari ini. Ayat emas kita diambil dari Matius 6 ayat 33. Kakak ulang sekali lagi ya. Matius 6 ayat 33 yang berbunyi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi kakak ulang ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Elin. Nah, minggu ini Kak Elin mau berikan adik-adik ada 2 aktivitas ya. Nah, aktivitasnya apa saja? Yang pertama untuk kelas TK dulu ya. Nah, kelas TK di sini ada 2 gambar yang kelihatannya sama persis ya kan? Kelihatannya kiri kanan sama persis. Ternyata ada 5 perbedaan yang mesti adik-adik kelas TK cari. Nah, nanti perbedaannya itu adik-adik lingkarin ya, masing-masing. Misalnya di sini ada singa. Ternyata singanya sebelah sini nggak ada kumisnya. Nah, itu adik-adik lingkarin ya. Nah, gambar-gambar ini boleh adik-adik warnain. Oke? Itu untuk kelas TK. Nah, untuk kelas 1, 2, dan 3, 4, Kailin punya teka-teki silang ya. Tentang apa ini? Tentang Daniel. Nah, adik-adik bisa boleh buka Alkitabnya ya. Lalu diisi sesuai dengan pertanyaan yang ada di sini. Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Adik-adik lengkapi di kotak-kotak yang kosong ya.
Itu untuk kelas 3-4. Adik-adik kelas 3-4 juga boleh warnain ya. Karena di sini gambarnya masih polos, lebih bagus lagi kalau diwarnain. Ya, Kak Elin ulangi ya. Untuk kelas TK, kita punya satu gambar yang bisa dicari perbedaannya. Dan untuk kelas 1, 2, 3, 4, punya teka-teki silang yang harus dilengkapi. Dua-dua gambar ini bisa diwarnain. Oke, itu aja kreativitas kita minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, ini waktunya kita mengumpulkan persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik untuk gereja kita, yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Persembahan sudah siap masing-masing? Nanti diberikan oleh mama papanya ke Sintua Banjar masing-masing untuk dikumpulkan dari masing-masing keluarga dan disetorkan ke gereja. Ya, atau mama papanya bisa langsung transfer ke rekening gereja yang ada di Warta Jemaat. Ya, sebelum kita mengumpulkan persembahan, ada satu ayat mengenai persembahan itu sendiri. Kita ambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Oke? Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 sambil mengumpulkan persembahan. Ayat 1 dan 2. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Sudah selesai ibadah kita hari ini. Kita mau tutup ibadah kita dengan doa syafaat ya adik-adik ya. Nah, kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu kepada kami hari lepas hari, pada anak-anak sekolah minggu, orang tua kami, keluarga kami semua, teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau senantiasa mencukupkan kami dengan rezeki, dengan berkat-Mu yang melimpah. Tuhan, di masa pandemi ini, kami kadang merasa sedih, kami kadang merasa tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Namun seperti Daniel ya Tuhan, kiranya Engkau tuntun kami semua anak-anak-Mu, agar kami senantiasa percaya bahwa kami punya Allah yang luar biasa. Kami
punya Allah yang sanggup melakukan apapun, sehingga kami boleh yakin, kami boleh melakukan hal yang baik ya Tuhan. Tuntun kami semua anak-anak-Mu agar di tengah-tengah sekolah kami yang masih online, kami masih boleh belajar dengan baik. Berkatilah juga kedua orang tua kami, berikanlah mereka rezeki, berikanlah mereka berkat agar mereka pun boleh bersuka cita melalui berkat yang Engkau berikan, dan kami pun boleh mengucap syukur atas setiap hal yang boleh kami terima. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami, keluarga kami, ataupun orang-orang yang kami kenal. Jemaat HKBP Kebayoran Lama yang saat ini masih menjalani isolasi mandiri ataupun berada di rumah sakit. Biarlah tangan kuasa-Mu saja yang menjamah mereka, yang menyembuhkan mereka dari sakit penyakit. Pulihkan negeri kami ya Tuhan, agar kami boleh bersuka cita kembali. Kami boleh datang kembali ke rumah-Mu yang kudus untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga mengampuni akan segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami ya Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karunia yang telah Engkau berikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sudah selesai ibadah kita. Selamat hari Minggu untuk adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.